Yazid tidak terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang dinyatakan di dalam sejarah orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Karena selain memusuhi dan juga banyak bertentangan dengan para sahabat, dan termasuk yang memerintahkan bahkan yang sampai memotong lehernya Husain, yang pada waktu itu pasukannya dari pasukan Ubaidillah bin Ziyad dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad pada waktu itu berhadapan dengan pasukan yang sangat besar, yang luar biasa, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Husain sudah tidak bisa bergerak kemana-mana dengan keluarganya. Tetapi dalam kondisi ini, di dalam kejadian ini, banyak beberapa tambahan riwayat-riwayat yang bohong, yang dusta, yang disebarluaskan oleh mereka, yaitu sebagai bentuk modal untuk bisa memberikan daya tarik simpatik umat Islam, bahwasanya benar-benar Husain itu adalah dibunuh daripada yang pertama kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Padahal tragedi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yazid, dan terjadinya adalah di Kufa, dan Yazid pada waktu itu berada di Syam, jauh sekali perjalanannya. Dalam penjelasannya, Ustadz tersebut berusaha meyakinkan muslimin bahwa yang membunuh Imam Husain alaihissalam adalah Ubaidillah ibn Ziyad dan panglimanya yaitu Umar ibn Sa'ad, bukan Yazid bin Muawiyah, karena peristiwa tersebut terjadi di Kufah sedangkan Yazid berada di Syam. Entah karena faktor apa yang membuat Ustadz tersebut menjadikan dalih bahwa jarak yang jauh adalah bukti ketidakterlibatan Yazid bin Muawiyah dalam pembunuhan Al-Husain alaihissalam. Tentunya alasan ini tidak layak dijadikan sandaran. Bahkan Ustadz tersebut menegaskan bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan keterlibatan Yazid bin Muawiyah dalam pembunuhan Imam Husain alaihissalam adalah riwayat-riwayat yang bohong, tanpa menyebutkan satupun referensi yang menguatkan pernyataannya. Padahal banyak sekali referensi kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah yang menyebutkan dan menegaskan tentang keterlibatan Yazid bin Muawiyah dalam peristiwa pembunuhan Imam Husain alaihissalam. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah jilid 4 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996 Masehi atau 1417 Hijriah, halaman 38. Di dalam biografi Yazid bin Muawiyah, Az-Zahabi berkata, Yazid membuka kekuasaannya dengan membunuh Al-Husain. Kami tegaskan, dengan membunuh Al-Husain, dan dilengkapi dengan peristiwa Harroh, kemudian manusia pun membencinya, dan umurnya tidak diberkahi. Bukan hanya satu orang saja yang menentangnya setelah Sayyidina Husain. Contohnya penduduk Madinah yang bangkit karena Allah, seperti Madras bin Adiyah Al-Hanzali Al-Basri, Nafi bin Al-Azraq, Tawaf bin Mu'alla As-Sudusi, dan Ibn Zubair di Mekah. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 165. Ibn Katsir berkata bahwa Yazid telah menulis sepucuk surat kepada Ibn Ziyad yang isinya adalah, telah sampai berita kepadaku bahwa Al-Husain telah menuju Irak, maka siapkanlah mata-mata dan senjata, lalu culik dan penjarakan karena sebuah tuduhan, dan tariklah karena tuduhan itu. Dalam kitab yang sama, halaman 192, Ibn Katsir berkata, sungguh para ulama berbeda pendapat mengenai kepala Al-Husain setelah peristiwa pembunuhannya. Apakah Ibn Ziyad mengirimnya ke Syam untuk dihadapkan kepada Yazid atau tidak? Ada dua pendapat, namun yang paling jelas dari kedua pendapat itu adalah bahwa dia mengirimnya ke hadapan Yazid. Kemudian Ibn Katsir mengatakan, telah berkata Abu Mihnaf dari Abu Hamzah As-Sumali, dari Abdullah bin Al-Yaman, dari Al-Qasim ibn Bahid, ia berkata, pada saat kepala Al-Husain diletakkan di hadapan Yazid bin Muawiyah, maka benda yang Yazid genggam ditusuk-tusukan pada gigi depan Al-Husain. Kami tegaskan, maka benda yang Yazid genggam ditusuk-tusukan pada gigi depan Al-Husain. Dalam kitab Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, terbitan Maktabah Ibn Taimiyah, halaman 109, Al-Husain ibn Ali tidak mau ditawan.
Lalu mereka memeranginya dan membunuhnya, dan juga membunuh keturunannya dan sahabat-sahabatnya yang ikut berperang bersamanya di satu tempat bernama At-Tof. Lalu Ali bin Husain, Fatimah binti Husain, dan Sukainah binti Husain dibawa menghadap Ubaidillah bin Ziyad, dan Ali bin Husain saat itu adalah seorang remaja yang sudah balik. Kemudian Ubaidillah mengirim mereka menghadapi Yazid bin Muawiyah. Lalu Yazid menyuruh Sukainah dan membawa ke belakang singgasananya agar supaya Sukainah dapat melihat kepala ayahnya dan kepala saudara-saudaranya. Kemudian Yazid memukul gigi Al-Husain radhiyallahu anhu. Kami tegaskan, kemudian Yazid memukul gigi Al-Husain radhiyallahu anhu sembari bersenandung, kami pecahkan isi kepala orang-orang yang dicintai, dan mereka adalah orang-orang yang paling biadab dan paling zalim. Dalam kitab Sazarat Adz-Dzahab fi Akhbari Man Dzahab, karya Ibn Al-Imad, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Hambali, jilid 1 terbitan Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 1986 Masehi atau 1406 Hijriah pada halaman 276-277. Ibn Al-Imad berkata, maka riwayat yang dinukil tentang pembunuhan Al-Husain dan orang-orang yang membawanya ke hadapan Yazid membuktikan atas kekufuran, kosongnya iman dari hati mereka, serta pelecehan mereka terhadap kedudukan kenabian dan lebih besar dari itu. Maka Maha Suci Allah yang dapat menjaga syariatnya pada waktu itu dan menegakkan rukun-rukunnya sampai kerajaan mereka binasa. Karena kelakuan Bani Umayyah dan para pejabat pemerintah mereka terhadap keluarga Nabi terkandung dalam sabda Nabi SAW, kehancuran umatku berada di tangan para pemuda-pemuda dari Quraisy atau Yazid bin Muawiyah. Seperti itulah riwayat-riwayat dari para ulama Ahlus Sunnah yang sangat jelas membuktikan keterlibatan Yazid bin Muawiyah dalam pembunuhan Al-Husain alaihi salam, yang mungkin ustadz tersebut tidak pernah mengetahui referensi-referensi Ahlus Sunnah semasa dia belajar, dan entah apa yang membuat dia membela mati-matian Yazid bin Muawiyah. Tentunya kami serahkan komentarnya kepada para pemirsa yang budiman.